selama saya bertugas di sini, saya memiliki sebuah kasus, yakni kasus ini melibatkan siswa, di mana siswa tersebut ketika semester 1 dia sering tidak hadir ke sekolah dengan alasan mengikuti orang tua. Sedangkan di kelasnya siswa tersebut termasuk siswa yang berprestasi dengan peringkat 5 besar. Dilema ini tentunya melibatkan kami sebagai warga sekolah, baik kepala sekolah dan guru. Dilema ini membuat guru dan kepala sekolah merasa bingung bagaimana cara mengatasinya, karena di satu sisi ketidakhadiran mempengaruhi kenaikan kelas nantinya. Siswa tersebut hampir 2 bulan tidak masuk ke sekolah. Setelah kami panggil orang tuanya, ternyata alasannya sering ikut orang tua. Kemudian kami membuat perjanjian dengan orang tua, seandainya siswa tersebut masih tetap bersekolah di sini, maka siswa tersebut dan orang tua bersedia untuk tidak naik kelas jika siswa tersebut mengulangi kembali. Alasannya kenapa kami memutuskan sanksi tersebut, supaya kedepannya menjadi pembelajaran untuk orang tua siswa yang lain, agar anak-anaknya tidak dengan mudah tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan dalam waktu yang lama. Sanksi ini juga untuk mengurangi kecemburuan sosial di antara siswa, di mana ada siswa yang tidak naik kelas karena ketidakmampuannya dalam belajar, tapi di satu sisi mungkin ada siswa yang pintar tetapi dia kurang dalam kehadiran tetap naik. Setelah siswa tersebut menandatangani perjanjian yang diketahui oleh orang tua, sampai semester 2 ini ternyata siswa tersebut benar-benar memenuhi janjinya dan dia hadir ke sekolah selalu tepat waktu dan tidak ada lagi absen. Ini pun membuat kami menjadi dilema kembali. Apakah sanksi yang kami berikan untuk tidak naik kelas itu sudah adil atau belum? Sehingga kami melakukan rapat kembali sekolah dan wali kelas tanpa melibatkan orang tua. Kami mengambil keputusan siswa tersebut pada semester 2 nanti bisa naik kelas tanpa dilihat kasus yang terjadi pada semester 1. Karena pada semester 2 siswa tersebut sudah memenuhi janjinya, hadir selalu tepat waktu, nilainya juga tetap bagus, tetap berprestasi. Cuma keputusan itu tidak kami sampaikan kepada orang tua ataupun anak. Alasannya kami khawatir jika kami sampaikan itu kepada orang tua dan anak, mereka akan merasa, oh ternyata sanksi yang diberikan sekolah adalah sanksi yang cuma untuk menakut-nakuti saja. Demikian kasus yang saya hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana tadi untuk pemaparan dari studi kasusnya. Sekarang adalah sesi wawancara. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Selama ini yang saya lakukan untuk mengidentifikasi dilema etika atau pendidikan moral, biasanya kami melihat kasus itu dari sisi siswanya, dari sisi gurunya maupun dari sisi orang tua. Jadi dari beberapa sisi Bu ya. Nah untuk itu pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang bersama-sama atau mengandung sama-sama nilai kebajikan? Jika di suatu sekolah itu ada kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan, maka saya lebih mengutamakan yang mana yang lebih nilai positifnya itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Mungkin ya. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? makanya biasanya kami akan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Pengamatan itu bisa kami lakukan dengan cara dari yang memiliki kasus tersebut, kemudian kami saling sharing di antara warga sekolah dan
orang yang di kasus tersebut, baru nanti akan terdapat sebuah kesimpulan. Nah, dari yang langkah-langkah itu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif adalah saling keterbukaan, saling terbuka dari satu pihak, baik pihak yang memiliki kasus maupun pihak yang menyelesaikan kasus, sama-sama terbuka sehingga kami sama-sama mengetahui apa yang kami inginkan, Apa yang menjadi masalah, apa yang ditahu ya. Iya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? tantangannya tentunya lebih ke pribadi, sebenarnya lebih ke diri pribadi. Kadang-kadang kita ketika mengambil keputusan itu ada rasa ego ingin menetapkan sebuah peraturan kedisiplinan, tetapi di satu sisi kita harus menghadapi kenyataan di lapangan seperti apa. Jadi lebih ke diri sendiri sebenarnya tantangan itu. Jadi tantangannya lebih ke Iya, diri lebih ke sendiri diri ya. sendiri. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang Ibu lakukan? Saya lebih mengutamakan ketika mendapatkan kasus, lebih mengutamakan membuat jadwal tersebut, membuat jadwal terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus. Kenapa Ibu memiliki seperti itu? Karena jika saya menyelesaikan langsung di tempat, kemungkinan keputusan yang akan saya ambil itu melibatkan ego saya. Kalau saya membuat jadwal, kemungkinan ketika saya menyusun jadwal, mungkin saya menyusun jadwalnya dengan kepala dingin, sehingga kasus tersebut akan lebih teratasi dengan baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di sini sangat banyak. Adanya kerjasama di lingkungan sekolah itu sangat mengutamakan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Untuk orang ini siapa saja Bu yang bisa terlibat dalam Orang yang dilibatkan, karena di sini lingkungan sekolah, maka semua guru-guru itu selalu saya libatkan. Jadi dalam sebuah kasus pasti semua guru akan terlibatkan. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari keputusan selama dilema etika ini adalah, jadi yang pertama mungkin saling terbuka, karena sebelumnya saya adalah tipe orang yang tertutup dalam sebuah pengambilan keputusan, selalu mementingkan keputusan diri sendiri. Di sini lebih belajar untuk ketika mengambil keputusan kita menggunakan saran dari orang lain, melihat sesuatu masalah itu bukan dari sisi saya sendiri, sehingga sangat banyak pengalaman. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu untuk wawancara kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin SPD, Kepala Sekolah SDN Belawang 2. Dengan ini mencoba untuk memaparkan sedikit permasalahan atau sebuah kasus yang mana kasus itu merupakan dilema artinya yang satu merasa benar dan yang satu merasa benar, dan di sini memerlukan suatu pemahaman, kemudian ketekunan dari seorang pemimpin bagaimana menyikapi kebijakan kita dalam menanggapi pemerasan tersebut, sehingga di salah satu pihak yang lain itu merasakan ada keadilan dengan kebijakan itu. Nah, kemudian adapun kasus yang pernah saya tangani di dalam ruang lingkup sekolah saya itu masalah anak, yang mana permasalahan itu dikatakan dari mereka bahwa ada kebenaran menurut versi mereka, kemudian ada kebenaran daripada versi menurut guru yang mengajarnya terutama bidang olahraga. Nah, di sini kasus kemarin itu Sawat dilaporkan oleh orang tuanya kepada saya bahwa
katanya dengan adanya nilai olahraganya yang rendah menyebabkan ranking atau nilai prestasinya itu anjlok. Nah, padahal kalau dilihat secara fisik kemudian intelektualnya cukup memadai. Nah, disinilah kasus itu bermula yang saya tangani. Kemudian dengan cara begitu saya berupaya untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, kemudian mengumpulkan data-data, pertama dari data anak tersebut, orang tuanya, kemudian guru. Nah, setelah itu baru saya pelajari bagaimana permasalahan dengan melalui data tersebut. Ternyata apa yang mereka kemukakan memang ada temuan yang artinya itu dikatakan bahwa dia benar karena mengingat fisik. Katanya dia tidak bisa terlalu keras dalam suatu kegiatan menyebabkan fisiknya itu agak lemah dan akibatnya menderita sakit. Kemudian kita tahu yang namanya seorang guru olahraga itu merupakan suatu pembentukan mental. Nah, pembentukan mental itu otomatis dengan kerja keras, kemudian sikap perilaku daripada karakter seorang guru olahraga itu memang diharuskan dengan jiwa temperamen yang keras. Kenapa? Beliau selalu banyak di lapangan menghadapi langsung kepada objek dalam perlakuan kegiatan tersebut. Nah, disinilah dua problema yang saya tangani, yang harus saya ambil kebijakan agar pengaruh nilai daripada anak tersebut tidak memperbanyak daripada nilai prestasinya. Kemudian supaya ada hubungan yang erat dan tidak ada salah paham di antara kedua tersebut, baik itu murid kemudian guru. Nah, sehingga saya pertemukan. Akan tetapi sebelum dan pertemuan itu banyak juga saya mengambil daripada masukan-masukan dari rekan-rekan, terutama guru senior, untuk bagaimana mengantisipasi permasalahan ini supaya tidak salah paham atau tindakan-tindakan berikutnya itu tidak ada yang dirugikan, terutama kepada orang tua, kepada murid dan kepada guru yang bersangkutan. Nah, untuk itu kemarin setelah saya identifikasi dan permasalahan tersebut, pertama dari lingkungan keluarganya. Nah, itu keluarganya kan orang tuanya ini ada, anggaplah pernah gagal dalam rumah tangga. Nah, dia suami pertama pisah, kemudian suami kedua. Nah, otomatis ini perlu juga saya tekankan. Mengapa? Karena kasih sayang yang berlebihan itu yang diberikan dari sejak kecil kepada anak tersebut, sehingga merupakan mental yang lemah. Nah, ini yang harus saya selesaikan. Kemudian tadi seorang guru yang namanya penjaskes, kalau dalam sebelum melaksanakan kegiatan olahraga itu otomatis dia harus mengidentifikasi daripada anak-anak tersebut, kemudian mengkelompokkannya. Oh, ini harus kuberikan mentalnya seperti ini, kemudian yang siapnya seperti ini. Nah, jadi sana tidak ada yang saling disalahkan, artinya diklasifikasikan lah mental anak-anak tersebut karena melalui data tadi yang kita terima. Nah, sedangkan kalau sudah itu kemudian berusaha untuk meningkatkan bagaimana nanti dalam segi pendidikan olahraga, terutama kepada anak yang mempunyai mental dari didikan orang tuanya yang lemah, penuh kasih sayang, itu sedikit demi sedikit bisa menjadi kepribadian bahwa saya siap dalam artian fisik bagaimanapun mental yang diberikan kepada saya berolahraga. Nah, disinilah saya temukan kedua orang tua dengan guru beserta muridnya, sehingga dalam pembelajaran berikutnya berjalan sedikit demi sedikit, jangan sampai ada sikap kekerasan. Misalnya bagi anak dikatakan
pelatihan 10, kemudian anak seperti ini kita berikan mungkin cukup pengenalan 3, 4, bahkan 5, nanti lama kelamaan kan sama peningkatan 10. Nah itulah tindakan saya untuk mengantisipasi daripada kesalahpahaman kasus tersebut, sehingga dalam suatu tindakan dari kedua tersebut akan berjalan berjalan situasi dan kondisi yang nyaman di antara tersebut. Nah itulah kasus yang pernah saya tangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bapak tadi sudah memaparkan tentang studi kasus yang sudah diberikan, terus dalam pengambilan keputusan kebijakan sebagai pimpinan. Nah selanjutnya saya akan mewawancari Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Nah untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau bujukan moral? Gini, yang namanya sebuah kasus itu kita dalam mengambil studi pertama mengidentifikasinya dulu. Nah cara mengidentifikasi kita berarti kita meminta dari keterangan, mengambil keterangan baik itu dari anaknya yang punya kasus, kemudian orang tua yang kasus, dan guru yang mempunyai kasus tersebut. Itulah, nah itu langkah saya. Nah untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Nah, begini. Dalam menangani sebuah kasus itu, kalau mereka mengatakan benar, kemudian mereka benar, itu berarti kita harus baik mempelajari latar belakangnya dulu, latar belakang dari permasalahan tersebut. Kalau latar belakangnya kita ketemukan, sehingga kita bisa menyamakan versinya dulu. Setelah dalam persamaan versi itu ada perbedaan. Atau perbedaan itu bukan berarti salah, tetapi salah pemahaman aja. Nah kalau sudah ketemukan kesalahpahaman ini di antara murid, maka kita memutuskan bahwa apa yang mereka katakan itu benar, akan tetapi belum sampai dari kebenaran itu. Begitu sebaliknya, yang ini menyatakan benar bahwa ini salah karena dia belum sampai ke kebenaran itu, karena permasalahan yang sebenarnya dia tidak tahu apa masalahnya, karena yang diambil hanya sekedar dilihat. Sedangkan mengidentifikasi latar belakang anak, kemudian lingkungan anak dan sebagainya, dia tidak mengetahui hal seperti itulah tadi. Mengapa kadang-kadang mereka merasa benar, ini merasa benar karena tidak menemukan yang mana kebenaran tersebut dari sebelah kreatif. Jadi kita harus melihat latar belakang Ya, dari latar suatu belakang. permasalahan Iya, itu, betul, Pak, ya. betul. Nah untuk dari permasalahan tersebut, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh itu kalau prosedur atau langkah kepada itu, pertama saya pendekatan kepada orang tua muridnya dulu, kepada anak, terus kepada guru serta masyarakat yang terkait di lingkungan sekolah. Nah karena mereka itu merupakan suatu aset bagi kita untuk menangani suatu masalah. Kalau semuanya itu sudah sinkron, apa yang kita lakukan otomatis mudah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika? Itu yang paling efektif adalah pendekatan. Pendekatan semua lini pada lingkungan sekolah yang terkait atau berkecimpung daripada kepada suami, misalnya saja kan guru-gurunya, orang tua murid, kemudian komitenya, masyarakatnya, bahkan yang kompeten di dalam masalah kependidikan. Nah itu. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus delima? Menurut kalau kita melihat kasusnya, kalau kasus itu ibaratnya hanya kesalahpahaman yang bisa menimbulkan sesuatu dalam artian berakibat fatal kepada mereka, itu tidak ada hubungan jadwal. Tetapi kalau masalah kasus berat, misalnya kasus berat itu menyangkut daripada fisik, kemudian harga diri dari sebuah anak atau guru, nah itu maka merupakan jadwal. Artinya apa? Kita perlu merencanakan dulu akan penyelesaian tersebut, mungkin memanggil, kemudian menggunakan jadwal
kapan ini dipanggil gurunya. Nah setelah berapa lama kita menjawab itu dan kasus yang tadi otomatis kita baru menyimpulkan dengan menggunakan waktu. Tetapi kalau masalah kasus dianggap kesalahpahamannya akan kebenaran dari pimpinan itu kadang-kadang tidak perlu rasanya kita mengambil jadwal. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan sebuah kasus D5 ini, Kak? Itu kalau faktor-faktor yang sangat membantu kita adalah pertama rekan kerja, rekan sejawat itu perlu banget. Kenapa? Karena mereka luar lingkup yang sehari-hari yang menjadi teman sejawat kerja kita. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya lagi kepada orang tua murid, komite, bahkan mungkin para dinas instansi yang terkait yang membantu kita untuk menangani permasalahan. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan sebuah keputusan? Pembelajaran yang seperti adalah kerjasama, kebersamaan, keterbukaan. Nah, di sana nanti menimbulkan sifat kekeluargaan yang sangat mendorong bagi kita untuk meningkatkan kapasitas baik itu kedamaian sekolah, kebersihan lingkungan ke sekolah, dan meningkatkan rasa kesejahteraan, keinginan akan sifat kita, tanggung jawab kita terhadap sekolah itu. Nah itulah yang saya temukan dengan etika daripada persoalan kasus tersebut. Terima kasih atas waktu Bapak dalam sesi wawancara ini. Dari pemaparan semua Bapak yang sudah Bapak jelaskan tadi sangat berguna, dan untuk kedepannya ini sebagai pembelajaran untuk dalam penyelesaian kasus-kasus berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum